Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini begitu banyak terjadi fenomena alam maupun peristiwa yang menurut banyak kalangan mengatakan bahwa itu merupakan tanda-tanda kiamat sudah dekat. Berbagai peristiwa tersebut diantaranya adalah timbulnya berbagai bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, dan bencana-bencana alam lainnya yang menimpa di berbagai penjuru dunia. Bahkan beberapa waktu lalu banyak isu-isu beredar akan datangnya hari kiamat. Meskipun prediksi kiamat tersebut terbukti tidak benar, akan tetapi banyak orang yang mempercayai kiamat memang sudah dekat. Hingga saat ini tidak ada ilmu yang dapat memastikan kapan kiamat atau hari akhir akan datang. Dalam agama Islam, kiamat dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil yaitu tanda yang mendahului kiamat dalam kurun waktu yang lama dan merupakan sesuatu yang dianggap biasa. Tanda-tanda kiamat kecil sangat banyak. Bahkan tanda-tanda itu bisa dijumpai di kehidupan kita saat ini. Beberapa tanda-tanda tersebut sudah ada sejak zaman para nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Berikut ini di antara tanda-tanda kiamat kecil dan beberapa tanda-tandanya sudah terjadi. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan loncengnya. Bagikan video ini ke keluarga dan teman-teman juga. Karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Dan satu lagi, simak videonya sampai selesai supaya tidak salah paham. Nomor 1, diutusnya Rasulullah SAW. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, adalah Rasulullah SAW. Jika beliau khutbah memerah matanya, suaranya keras dan penuh dengan semangat seperti panglima perang. Beliau bersabda, hati-hatilah dengan pagi dan sore kalian. Beliau melanjutkan, aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Rasulullah SAW mengibaratkan seperti dua jarinya antara telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Muslim. Nomor 2, disia-siakannya amanat. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, tatkala Nabi SAW berada dalam suatu majelis sedang berbicara dengan sahabat, maka datanglah orang Arab Badui dan berkata, kapan terjadi kiamat? Rasulullah SAW terus melanjutkan pembicaraannya. Sebagian sahabat berkata, Rasulullah SAW mendengar apa yang ditanyakan, tetapi tidak menyukai apa yang ditanyakannya. Berkata sebagian yang lain, Rasulullah SAW tidak mendengar. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan perkataannya, beliau bertanya, mana yang bertanya tentang kiamat? Berkata lelaki Badui itu, saya wahai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Bertanya, bagaimana menyia-nyiakannya? Rasulullah SAW menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 3, pengembala menjadi kaya. Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril tentang tanda-tanda kiamat. Lalu beliau menjawab, seorang budak melahirkan majikannya, dan engkau melihat orang-orang yang tidak berlas kaki, telanjang dan miskin. Pengembala binatang berlomba-lomba saling tinggi dalam bangunan. Hadis riwayat Muslim. Nomor 4, sungai Eufrat berubah menjadi emas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai sungai Eufrat menghasilkan gunung emas. Manusia berebutan tentangnya, dan setiap 100 terbunuh 99 orang, dan setiap orang dari mereka berkata, barangkali akulah yang selamat. Muttafaqun alaihi. Nomor 5, Baitul Maqdis dikuasai umat Islam. Ada 6 dari tanda-tanda kiamat. Kematianku, Rasulullah SAW. Dibukanya Baitul Maqdis. Seorang lelaki diberi 1000 dinar, tapi dia membencinya. Fitnah yang panasnya masuk pada setiap rumah muslim. Kematian menjemput manusia seperti kematian pada kambing, dan khianatnya bangsa Romawi sampai 80 poin, dan setiap poin 12.000. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani dari Mu'adz. Nomor 6, banyak terjadi pembunuhan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiadakah akan terjadi kiamat sehingga banyak terjadi haraj? Sahabat bertanya, apa itu haraj? Ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, haraj adalah pembunuhan. Hadis riwayat Muslim. Nomor 7, munculnya kaum Khawarij.
Dari Ali radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar di akhir zaman kelompok orang yang masih muda, bodoh. Mereka mengatakan sesuatu dari firman Allah. Keimanan mereka hanya sampai di tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Di mana saja kamu jumpai, maka bunuhlah mereka. Siapa yang membunuhnya akan mendapat pahala di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 8. Perang antara Yahudi dan umat Islam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan Yahudi, maka kaum muslimin membunuh mereka sampai ada seorang Yahudi bersembunyi di belakang batu-batuan dan pohon-pohonan, dan berkatalah batu dan pohon, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, kemari dan bunuhlah ia, kecuali pohon Gorgot, karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Nomor 9. Dominannya fitnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai dominannya fitnah, banyaknya dusta dan berdekatannya pasar. Hadis riwayat Ahmad. Nomor 10. Sedikitnya ilmu, merebaknya perzinahan, banyaknya kaum wanita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat, banyaknya kebodohan, banyaknya perzinahan, banyaknya orang yang minum khamar, sedikit kaum lelaki dan banyak kaum wanita, sampai pada 50 wanita hanya ada satu lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 11. Bermewah-mewah dalam membangun masjid. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah bahwa manusia saling membanggakan dalam keindahan masjid. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Hibban. Nomor 12. Menyebarnya riba dan harta haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada manusia suatu waktu, setiap orang tanpa kecuali akan makan riba. Orang yang tidak makan langsung pasti terkena debu-debunya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada manusia suatu saat di mana seseorang tidak peduli dari mana hartanya didapat, apakah dari yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.